salam jumpa kembali di channel Luli Kania. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Piala AFF sudah digelar ya, dan pertandingan perdana tadi malam yaitu antara Malaysia dan Kamboja menjadi sorotan supporter Indonesia. Karena sebelumnya pihak Malaysia ini mengklaim akan memenangkan kejuaraan ini dan bisa lebih baik dari jiran kita Indonesia, ungkapnya ya. Dan itu dikatakan oleh beberapa pengamat sepak bola Malaysia. Kita simak juga pernyataan dari pengamat sepak bola Indonesia tentang persiapan Indonesia yang akan digelar hari ini menghadapi Myanmar. Mari kita simak beberapa pernyataan dari para pengamat sepak bola kedua negara. Oh ya, ada yang bertanya, kenapa supporter Malaysia dan Indonesia tidak akur? Ini jawabannya. Banyak yang bertanya, kenapa Indonesia dan Malaysia tidak akur? 12 tahun yang lalu saat Indonesia terpuruk, selalu dihina dengan keji oleh supporter Malaysia. Makanya jangan salahkan Indonesia, jika supporter Indonesia selalu menyindir Malaysia. Ada awal mulanya ya. Bahasanya gempak. Rasa benda ni akan lagi gempak daripada negara jiran kita Indonesia. Dan penjuru yang ketiga untuk pasukan tuan rumah. Bola ini dikawal rapi oleh Husaini PE. Luar di situ tanpa dapat melakukan tampanan, dan pemain yang baru masuk Sati meletakkan Kamboja di depan. Satu mistake, kesilapan yang tidak dapat menduga dan menjangka bola itu. Haziq Nazli keluar saja dan Sati yang berada di belakang. Nampaknya Kamboja main kotor dengan menghantar pengintip ketika sesi latihan skuad Harimau Melaya petang semalam. Kehadiran drone yang berlega-lega di Stadium Olimpik Nasional di Phnom Penh itu jelas membuatkan pengenali skuad kebangsaan rimas. Mereka terpaksa menunggu sehingga drone beredar, barulah kita boleh berlatih. Ini adalah taktik-taktik Kamboja untuk mengintai strategi kita menjelang perlawanan pertama Piala ASEAN petang esok. Tapi jangan risau, kita di tangga ke 132 dunia, Kamboja 180, so mesti menang lah. Lagipun dalam 18 perlawanan terdahulu, kita menang 15. Kalah 2 kali sejak 1956. So, Malaysia boleh, Harimau Melaya boleh. Dan hasilnya ada imbang. peningkatan. Wahai serumpun, mana nih? Katanya mau ngikutin King Indo ya. Katanya mau ngikutin King Indo pakai pemain muda, tapi nyatanya apa? Tapi nyatanya malah kebantai. Nih guys ya, baru menit 60 guys. Baru menit 60 gitu ya nih guys. Serumpun kita Malaysia udah dicecar habis sama Kamboja cuy. Terus ada gimana nih tetangga kita, Pak? Berharap banget gitu ya di pertandingan debut ini bagi Malaysia ini menang gitu ya. Tapi guys malah kena cecar 2-1, mainnya cuma bisa long ball lagi, membosankan lagi guys. Ayo semangat lah Malaysia, semangat lah. Kan aku berharap gitu ya agar Malaysia ini bisa bertemu King Indo di semifinal gitu ya. Buset lah. Ayo semangat Malaysia, masih ada 30 menit terakhir untuk mengejar ketertinggalan cuy. Dimiliki oleh para pemain senior yang mengisi kekosongan di Under 20 itu, rasa-rasanya kita akan bisa mengatasi Myanmar ya. Karena dari head to head, kemudian dari sejarah pertemuan antara kita dan Myanmar, kita selalu unggul. Kita bahkan sudah menang sampai 10 kali, ya, 4 kali kita kalah ya. memang, tapi itu sudah terjadi lama. Jadi saya pikir juga walaupun Myanmar itu turun dengan kekuatan utama mereka dengan 8 pemain yang bermain di liga-liga luar Myanmar, ada 2 dari Malaysia, kemudian 2 dari Kamboja, dan 4 dari Thailand, termasuk Maung Maung Luin yang menjadi inti mereka di lapangan tengah. Saya pikir
akan ini akan merupakan pertarungan yang harus dimenangkan oleh timnas Indonesia, dan rasanya bisa sampai ke arah itu. Walaupun mungkin yang harus digarisbawahi ini adalah pertemuan pertama di mana selalu ada kesulitan bagi setiap tim di pertemuan pertama, dan ini bermain di kandang lawan. Kemarin terakhir melawan Arab Saudi dia merubah menjadi 3-4-1-2 ya, dengan kebebasan bermain bagi Marcelino Ferdinand. Dia menjadi satu pemain yang berdiri di belakang dua striker. Saya pikir dengan skuad yang dimiliki oleh STY sekarang, yang ditentukan oleh STY, saya pikir cukup peluangnya untuk bermain dengan pola yang sama ya, 3-4-1-2 atau 3-4-3. Artinya dengan 3 center back, kemudian 4 pemain tengah, di mana 2 diantaranya adalah winger, back Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam, yang kebetulan adalah 2 pemain senior. Kemudian Marcelino akan menjadi inti di belakang dari 2 striker, entah itu Arkan Kakak atau Hoki Caraka. Karena kalau saya melihat berita-berita di sosial media kan katanya Rafael Struijk kemungkinan bisa bergabung, tapi apakah akan langsung bermain atau tidak saya nggak tahu. Kalaupun tidak, akan ada Arkan Kakak dan Hoki Caraka di depan dari Marcel. Secara keseluruhan kondisi para pemain dalam kondisi yang sangat baik ya, sangat fresh ya, tidak ada satupun yang cedera. Sekarang ada 24 pemain yang bergabung. Barusan juga ini tadi pagi Rafael juga sudah bergabung, dan kita lihat situasinya. Kalau starter sih tidak, karena kan memang baru gabung ya, pasti kan juga harus diperhatikan hal-hal yang memang tentu menjadi perhatian khusus, terutama kalau capek kan pasti tidak efektif kalau diturunkan. Sehingga kita akan melihat, tentu itu semua keputusan Coach Sintayong besok, siapa yang akan menjadi starter dan siapa yang akan jadi pemain cadangan. Yang luar biasa ditampilkan oleh pasukan tuan rumah Kamboja, tetapi nyata kita dihidangkan, kita membiarkan lawan memperolehi jaringan-jaringan yang mudah, menyukarkan untuk kita melakukan comeback kerana kedudukan ataupun bagaimana Kamboja datang untuk bertahan dan juga dalam masa yang sama untuk menyerang. Itu intipati yang berlaku di separuh masa yang kedua. Khalid Jambus. So, kesilapan berlaku sebabkan kesilapan. Kita memberi ruang dan peluang untuk mereka menyamakan kedudukan, dan juga hampir kita kalah, tapi kemasukan Fergus menyelamatkan kita berada dalam satu situasi untuk mencari kemenangan. Tapi unfortunately, peluang yang kita dapat kita tak mencari ataupun manfaat sebaik mungkin. Okey, baik. Memang hampir kalah pada malam di awal permainan second half itu yang membolehkan Cambodia untuk membuat comeback yang kita sendiri pun tak sangka. Tetapi apa yang berlaku selepas 2 gol tu barulah nampak kita urgency untuk dominate the game. Gajah ngamuk benar-benar. Thailand ngebantai Timor Leste dengan skor 10-0. Gila nih, tapi Timor Leste menggembel banget sih mainnya, bener-bener gak bohong gua. Di laga ini pemain muda Thailand favorit gua nih, Supanat Moeanta nih ya, menjadi man of the match. Emang gacor nih pemain muda Thailand satu ini. Nah, di skuad Timor Leste belum ada wonderkid abadi, yaitu adalah Paulo Galifretas. Pemain PSIS ini belum dilepas, kabarnya baru akan dilepas setelah 2 pertandingan kalau nggak salah. Sementara timnas Thailand yang banyak dihuni oleh pemain-pemain baru ya guys, wajah-wajah baru ya, dan ditopang oleh Supanat Moeanta, pemain muda yang gue bilang bakal bersinar di AFF kali ini. Thailand sebagai negara paling sukses di turnamen ini ya, Piala Mortal Kombat kalau kata si Arul, apakah Thailand bisa juara 3 tahun berturut-turut? Kita lihat. Thailand sementara menduduki peringkat pertama ya guys ya, setelah membantai Timor Leste ini, diikuti oleh Kamboja dan juga Malaysia bermain imbang. Gila, gol difference sudah 10, dan diikuti oleh Singapura yang belum bermain. Malaysia secara mengejutkan berhasil tahan imbang Kamboja guys semalam ya. Ini adalah hasil buruk nih bagi Kamboja karena bisanya imbang melawan timnas Malaysia ya. Selamat nih buat Harimau Malaya yang bisa nahan imbang Kamboja. Ini Kamboja mode Korsel.
Ya, memang hampir-hampiran tadi malam itu Malaysia kalah oleh Kamboja ya, tapi akhirnya mampu menahan imbang. Nah, kita tinggal menunggu Indonesia versus Myanmar nih hari ini ya. Saya sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan, dan tentunya doa kita sertakan untuk Indonesia, mudah-mudahan bisa memberikan hasil sempurna ya di saat melawan Myanmar nanti. Sama-sama kita doakan ya. Sampai di sini Luli Kania, teman waktu Anda, semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.